Roma tertarik pada John Duran dari Al Nassr. John Duran diperkirakan akan meninggalkan Al Nassr dalam beberapa minggu mendatang. Dalam beberapa minggu terakhir, beberapa perilaku sang penyerang, yang dibeli selama jendela transfer Januari dari Aston Villa dengan harga sekitar 80 juta euro, telah membuat klub Arab itu jengkel, sehingga mereka menjualnya. Situasi yang agak paradoks karena pemain Kolombia itu telah mencetak 8 gol dalam 13 pertandingan yang dimainkannya di liga teratas Arab, ditambah 4 gol di Liga Champions Asia. Menurut Tuttomercatoweb.com, selain Napoli, ada kontak dengan klub lain di Serie A. Roma termasuk di antaranya, demikian pula Milan, meskipun gaji Duran tampaknya menjadi kendala utama bagi keduanya. Mantan pemain Aston Villa itu memperoleh sekitar 10 juta euro. Tidak ada seorang pun, selain Dusan Vlahovic, yang memperoleh penghasilan sebanyak itu di Serie A. Roma bidik duet Empoli, Goglicis dan Anjorin. Meski bursa transfer musim panas baru resmi dibuka pada tanggal 1 Juli, AS Roma telah memasuki fase paling intens dalam menyusun fondasi skuad untuk era Gianpiero Gasperini. Pelatih anyar Giallorossi itu akan diperkenalkan secara resmi pada Selasa pukul 12, waktu Italia, dalam konferensi pers bersama DS Floren Ghisolfi, Ranieri. Sementara itu, di balik layar, tim teknis terus mengevaluasi kebutuhan skuad dan menyusun strategi belanja pemain. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, hubungan antara Roma dan Empoli kembali menghangat. Fokus utama kembali tertuju pada Saba Goglicis, bek muda kelahiran 2004 asal Georgia. Transfernya ke ibu kota sebenarnya hampir rampung pada Januari lalu, namun kandas karena tuntutan harga dari pihak Empoli. Kini, negosiasi disebut kembali berjalan positif, meski Roma harus bersaing dengan Fiorentina, Lazio, dan Parma. Banderol sang bek diperkirakan mencapai 7-8 juta euro. Selain itu, nama Tino Anjorin juga muncul sebagai incaran. Gelandang Inggris jebolan Akademi Chelsea ini tampil impresif bersama Empoli musim lalu dan masuk dalam radar Gasperini yang menginginkan lebih banyak dinamika di lini tengah. Meski kontraknya baru akan habis pada 2027, Anjorin diyakini terbuka pada peluang hengkang bila ada tawaran yang serius dan menjanjikan. Di tengah kebutuhan akan generasi dan peningkatan kualitas skuad, kedatangan dua pemain ini bisa menjadi bagian penting dari fondasi era baru yang tengah dibangun di bawah arahan Gasperini. Roma siapkan investasi 100 juta euro untuk membuat Gasep bahagia. Menurut laporan Corriere della Sera, AS Roma tengah menyiapkan dana transfer yang signifikan diperkirakan mencapai sekitar 100 juta euro untuk membangun kembali skuad di bawah komando pelatih anyar Gianpiero Gasperini. Anggaran ini bukan sekadar bentuk dukungan finansial, melainkan fondasi strategis untuk membentuk tim yang selaras dengan identitas sepak bola Gasperini, agresif, dinamis, dan berorientasi vertikal. Dengan sumber daya ini, Ghisolfi diharapkan mampu merekrut pemain-pemain dengan karakteristik teknis dan taktis yang tepat baik dari segi kekuatan fisik, kecerdasan posisi, maupun fleksibilitas dalam struktur permainan. Dana tersebut juga merepresentasikan titik balik dalam pendekatan Roma di pasar, dari reaktif menjadi proaktif, dengan prioritas pada efisiensi investasi dan kesinambungan proyek jangka menengah. Dalam lanskap Serie A yang semakin kompetitif dan dibatasi regulasi finansial ketat, langkah ini menunjukkan keseriusan manajemen dalam memberikan Gasperini alat yang ia butuhkan untuk menjadikan Roma kembali relevan di level tertinggi. Roma menginginkan Riquelme dari Atletico. Roma kembali mengikuti jejak penyerang Atletico Madrid Rodrigo Riquelme. Menurut Corriere dello Sport, Roma bisa saja menyalakan kembali minat mereka pada Riquelme dalam beberapa minggu mendatang. Ini bukan pertama kalinya klub ibu kota membuka pembicaraan untuk Riquelme. Kontak dengan rombongan pemain dimulai sekitar setahun yang lalu, ketika Giallorossi meminta informasi tentang banderol harga pemain tersebut. Saat itu, valuasi klub Spanyol itu adalah sekitar 25 juta euro, angka yang dianggap tinggi untuk seorang pemain berbakat yang masih dalam proses mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Saat ini, mahar telah turun signifikan, berkisar antara 15 dan 17 juta euro. Namun, Gianpiero Gasperini tidak menganggapnya sebagai prioritas mutlak untuk peran striker kedua dalam sistem permainannya. Namun, manajemen klub ibu kota menyadari perlunya beroperasi secara hati-hati di pasar, mengingat keterbatasan ekonomi untuk memperkuat lebih banyak area di lapangan.
Alhasil, Riquelme bisa menjadi pilihan yang layak bagi Giallorossi. Di antara nama-nama yang diincar untuk semakin memperkuat serangan Gianpiero Gasperini adalah Albert Gudmundsson dari Genoa. Menurut Corriere dello Sport, Roma telah menunjukkan minat yang meningkat pada gelandang Islandia tersebut. Akan tetapi, Roma tidak bersedia merekrut Gudmundsson secara langsung dalam waktu dekat. Gagasan Giallorossi adalah menegosiasikan pinjaman dengan kewajiban membeli, terkait dengan persyaratan olahraga dan tambahan yang akan ditentukan. Itu akan menjadi jenis formula yang sama yang juga sedang dievaluasi Fiorentina karena mereka tertarik untuk membawanya kembali. Pemain tersebut saat ini berada di Islandia dan dilaporkan sedang menunggu perkembangan negosiasi antara Genoa dan Viola. Gasperini tertarik pada Roberto Piccoli. Nama baru muncul untuk penyerang, Gasperini tertarik pada Roberto Piccoli. Seperti yang dihimpun oleh staf redaksi Tuttocagliari.net, Giallorossi meminta informasi soal sang penyerang, nama yang tak asing bagi Gianpiero Gasperini. Hubungan personal antara pelatih baru Roma dan mantan anak didiknya itu bukan sekadar detail kecil, ini bisa menjadi kunci bagi negosiasi yang lebih bernuansa psikologis ketimbang sekadar kalkulasi ekonomi. Sementara itu, Cagliari menyiapkan langkah strategis. Klub asal Sardinia itu bersedia menebus sang pemain dari Atalanta dengan angka mendekati 12 juta euro, bukan semata-mata untuk memperkuat lini depan, tapi juga sebagai investasi jangka menengah panjang. Piccoli bukan hanya penyerang muda dengan potensi teknis, tapi juga aset pasar yang dapat dimonetisasi kembali dalam beberapa jendela transfer ke depan. Kini, bola berpindah ke tangan manajemen Rossoblu. Negosiasi dengan Atalanta harus dikelola dengan kecermatan, sebelum minat dari Roma berubah menjadi langkah konkret. Karena dalam sepak bola Italia modern, strategi bukan lagi semata taktik di lapangan, melainkan kalkulasi elegan atas waktu, hubungan personal, dan nilai pasar yang dinamis. Pavlidis kembali bersinar, Benfica mematok dia sekitar 35 juta. Menurut Tuttomercato Web, Giallorossi kembali mengalihkan radar mereka pada Vangelis Pavlidis, nama yang sudah masuk dalam daftar keinginan sejak jendela transfer musim panas tahun lalu. Penyerang asal Yunani itu kini tampil gemilang dalam musim perdananya bersama Benfica, mencatatkan 28 gol dan 12 assist di semua kompetisi. Performa impresif tersebut secara alami mendongkrak valuasi sang pemain, dari mahar awal sekitar 25 juta euro yang dibayarkan klub asal Portugal itu, kini maharnya melonjak menjadi 35 juta euro. Pavlidis mendapat apresiasi tinggi dari Gianpiero Gasperini, pelatih anyar Roma, yang saat ini menghadapi situasi pelik di lini depan. Hanya Artem Dovbyk yang tersedia secara penuh, dengan Eldor Shomurodov hampir pasti menuju pintu keluar dan masa depan Tammy Abraham masih dalam tahap evaluasi usai cedera panjang meski opsi hengkang kembali terbuka. Gasperini ingin Wesley dari Flamengo. Gianluca Di Marzio, Roma mungkin akan segera memulai pengejaran terhadap bek sayap Flamengo, Wesley. Pemain berusia 21 tahun ini telah lama menjadi favorit pelatih Roma Gianpiero Gasperini. Gasperini telah meminta Roma untuk memantau Wesley yang sudah diinginkannya di Atalanta. Setelah direktur olahraga Giallorossi berikutnya dipilih, Roma bisa serius mengontrak Wesley.